Halo Benusian, selamat datang di kelas Production and Operation Analysis. Perkenalkan, nama saya Sartikarini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik ke-8 mengenai jadwal operasi. Di mana learning outcome-nya dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mengerti konsep penjadwalan di proses operation di lapangan nantinya, seperti di manufaktur, di fabrikasi, dan lain-lainnya. Selain itu, mahasiswa juga dapat mengimplementasikan konsep penjadwalan operasi untuk mengantisipasi keterbatasan kapasitas dan ketersediaan mesin. Baik, mari kita mulai. Jadwal operasi itu adalah persoalan penjadwalan di mana persoalan pengalokasian pekerjaan ke mesin pada kondisi mesin mempunyai kapasitas dan jumlah terbatas. Pemecahan permasalahan yang diinginkan adalah mendapatkan jadwal yang optimal, yaitu menyelesaikan semua pekerjaan dengan mendapatkan jadwal yang optimal, yaitu menyelesaikan semua pekerjaan dengan adanya keterbatasan kapasitas dan ketersediaan mesin yang memenuhi fungsi tujuannya. Jadwal operasi terbagi dua, yaitu technological constraint atau pembatas yang memberikan urutan proses dari setiap job, atau dengan kata lain memberikan routing untuk setiap job. Yang kedua adalah precedent constraint, yaitu membatasi urutan pemrosesan operasi-operasi dalam suatu job. Dasar teorinya adalah rencana pengaturan urutan kerja serta pengalokasian sumber baik waktu maupun fasilitas untuk setiap operasi yang harus diselesaikan. Proses pengalokasian sumber-sumber atau mesin-mesin yang ada untuk menjalankan sekumpulan tugas dalam jangka waktu tertentu. Adapun jadwal yang layak dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah jadwal semi-aktif, jadwal aktif, jadwal non-delay, dan jadwal optimal. Dalam proses operasi sendiri ada 3 elemen penjadwalan, yaitu pekerjaan itu sendiri, proses operasi, dan juga mesin pendukung-pendukungnya. Adapun tujuan dari penjadwalan ini adalah meningkatkan penggunaan sumber daya atau mengurangi waktu tunggunya sehingga total waktu proses dapat berkurang dan produktivitasnya dapat meningkat. Yang kedua adalah mengurangi persediaan barang setengah jadi atau mengurangi sejumlah pekerjaan yang menunggu dalam antrian ketika sumber daya yang ada masih mengerjakan tugas yang lain. Yang ketiga adalah mengurangi beberapa keterlambatan pada pekerjaan yang mempunyai batas waktu dalam penyelesaian sehingga akan meminimalisasi biaya denda atau penalti. Berikutnya adalah membantu pengambilan keputusan mengenai perencanaan kapasitas pabrik dan jenis kapasitas yang dibutuhkan sehingga penambahan biaya yang mahal dapat dihindarkan. Berikutnya adalah meningkatkan produktivitas mesin, yaitu dengan mengurangi waktu menganggur. Juga mengurangi persediaan barang setengah jadi dengan cara mengurangi jumlah rata-rata pekerjaan yang menunggu dalam antrian suatu mesin karena mesin tersebut sibuk. Juga mengurangi keterlambatan karena telah melampaui batas waktu dengan cara mengurangi maksimum keterlambatan, mengurangi jumlah pekerjaan yang terlambat. Dan tujuan akhirnya dalam proses penjadwalan adalah untuk pemenuhan due date-nya, di mana suatu produk telah selesai diproduksi dan sampai ke konsumen. Adapun pedoman dispatching priority contohnya adalah first come first serve, shortest processing time, earliest due date. Juga critical ratio, juga satu lagi adalah least slack. Adapun istilah-istilah dalam penjadwalan, misalkan ready time, waiting time, completion time, flow time, completion time. Process time, due date, lateness, dan tardiness and earliness. Adapun jenis-jenis penjadwalan yaitu diklasifikasikan dari jumlah mesin, ada mesin tunggal dan mesin ganda, pola kedatangan job secara statis dan dinamis. Yang ketiga adalah sistem informasi dengan deterministik dan stokastik. Yang keempat adalah aliran proses, di mana ada pure flow proses, general flow shop, dan job shop. Ini adalah contoh-contoh dari pure flow shop. Lalu ini adalah contoh general flow shop. Berikutnya adalah job shop. Ya, seperti ini contohnya. Setiap job shop bergerak dari satu mesin atau stasiun kerja menuju mesin yang lain dengan pola random. Dan yang terakhir adalah penjadwalan dengan Gantt chart,
menampilkan alokasi sumber daya dari waktu ke waktu ditunjukkan sepanjang sumbu vertikal dan skala waktu ditampilkan di sepanjang sumbu horizontal. Dan penjadwalan Gantt itu mengasumsikan bahwa waktu pengolahan yang diketahui dengan pasti, membantu untuk memvisualisasi jadwal karena sumber daya dan tugas dapat terlihat dengan jelas. Bisa menemukan informasi tentang jadwal yang diberikan dengan menganalisis hubungan geometrisnya. Dapat juga mengatur ulang tugas pada bagan untuk memperoleh informasi tentang jadwal alternatif, juga merupakan bantuan untuk mengukur kinerja dan membandingkan jadwal, serta untuk memvisualisasikan masalah dalam tempat pertama. Kesimpulannya bahwa setiap perusahaan harus memahami konsep proses penjadwalan operasi agar dapat memecahkan setiap masalah yang dihadapi berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas kerja. Yang kedua adalah setiap perusahaan dapat menentukan sistem strategi yang direncanakan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Baik Binusian, demikian sedikit penjelasan mengenai topik ke-8 kita mengenai jadwal operasi dalam proses produksi dan operasi. Semoga dapat dimengerti, dipahami, dan juga bermanfaat. Terima kasih.